Wah, sibuk ya? Boleh nggak nih mengganggu sebentar? Boleh, silakan duduk Neng Novi. Terima kasih Bu Dila. Bu Dila, maaf nih kita ngobrol sebentar tentang persiapan acara supervisi akademik Ibu Dila besok. Boleh ya Bu? Boleh, boleh. Kapan nih Bu Dila mau mengadakan supervisinya? Besok bisa Neng. Kebetulan ada jam di kelas 72 jam 78. Oh, jadi di kelas 72 ya? Betul. Terus materi apa tuh yang Ibu Dila persiapkan? Materinya tentang ini, interaksi komponen antar penyusun ekosistem. Oh, begitu. Jadi apa tujuan pembelajarannya Bu Dila? Tujuannya itu anak-anak mampu menganalisis interaksi yang terjadi antar komponen penyusun ekosistem. Oh, begitu. Baik, Ibu Dila udah memilih materinya. Kelasnya kelas berapa tadi? Kelas 72. Kelas 72. Baik, tujuannya sudah ada. Kira-kira persiapannya apa saja yang Bu Dila buat? Persiapannya saya sudah menyiapkan ada KBD, kemudian ada materi yang akan didiskusikan. Baik. Kemudian setelah mempersiapkan itu tentunya Bu Dila memilih metode. Metode apa Bu Dila yang pakai nanti? Metodenya itu CPL, sebetulnya itu sama kayak CPL, contextual teaching learning. Kita nanti akan observasi ke lapangan, jadi anak-anak nanti akan melakukan observasi ke ruang di luar kelas. Oh begitu, mengatakan. Baik Bu Dila, metodenya sudah dipilih, sudah ditentukan. Kemudian Bu Dila, langkah-langkah yang Ibu Dila akan lakukan nanti kira-kira bagaimana? Langkah-langkahnya seperti biasa ya Mem, ada tahap awal, kemudian ada kegiatan awalnya, kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Apalagi tuh Bu Dila, langkah selanjutnya mungkin apa? Kalau ketika nanti di kegiatan inti, rencananya kita nanti akan observasi ke lapangan. Setelah observasi nanti anak-anak akan mendiskusikan yang mereka temukan. Baik. Kemudian pada tahap diskusi itu apa yang akan dilakukan? Pada saat diskusi nanti anak-anak akan mengemukakan tentang apa-apa saja yang mereka temukan, interaksi apa saja yang ada di lingkungan sekolah, karena itu sistem teknisnya pengamatan, sehingga mereka nanti akan melaporkan hasil pengamatan mereka tentang interaksi antar penyusun komponen ekosistem itu sendiri. Pada kegiatan di luar kelas itu Ibu Dila mengadakan pengamatan pada objek langsung itu kira-kira memerlukan waktu berapa menit tuh Bu Dila? Sekitar 10 menit bisa nanti. 10 menit ya, paling lama 15 menit mungkin ya Bu Dila ya. Kayaknya tampaknya bakal seru nanti ya. Jadi setelah anak memahami dibawa keluar kelas, kemudian didiskusikan kembali dan ada presentasi ya Bu Dila ya. Baik Bu Dila. Nampaknya bakal seru nanti ya Ibu Dila ya. Ya mudah-mudahan ya. Karena sudah berlangsung proses intinya, kemudian pada tahap akhir pembelajaran itu kira-kira apa yang akan Ibu Dila lakukan? Biasanya kalau tahap akhir pembelajaran itu kita akan mengadakan evaluasi ya Mem, kemudian refleksi apa yang sudah dipelajari, kemudian anak-anak biasanya nanti akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah mereka pelajari pada hari itu. Berarti ada asesmennya ya, ada penilaian akhirnya ya. Baik. Bu Dila, setelah itu bagaimana nih kira-kira pembelajaran nanti, kira-kira apa kendala yang akan muncul? Biasanya kalau belajar kelompok itu kendalanya anak-anak itu ada yang kurang fokus. Ya, biasanya nanti ada yang melapor, ibu ini tidak bekerja, yang ditemukan biasanya seperti itu. Apalagi kalau kita mengobservasi ke lapangan, pasti anak-anak karena usianya sedang usia suka bermain ya Mem, jadi kalau tidak dikontrol secara baik bisa mereka kadang bisa main-main sama teman-temannya pada saat observasi nanti. Berarti kendala yang bakal muncul itu tentang pengkondisian murid ya. Betul. Kira-kira ada kendala lain nggak yang bakal muncul? Kita prediksi dulu. Bisa juga ini kendalanya mungkin di materi, mungkin anak-anak juga kesulitan nanti saya kira untuk mencari interaksi komponennya karena kita lingkungan sekolahnya terbatas. Interaksi komponen penyusun ekosistemnya juga pasti akan terbatas kan, seperti itu. Baik. Berarti kita memprediksi bakal akan 2 kira-kira kendala yang akan muncul.
Kemudian Ibu Dila mempersiapkan apa nih rencana untuk mengatasi kendala tersebut? Kalau yang ketika di lapangan, saya nanti rencananya akan menugaskan ketua kelompok akan diberi tanggung jawab untuk mengontrol anggota kelompoknya supaya ketika mengobservasi teman-temannya betul-betul bekerja seperti itu. Membantu saling mengkoordinir. Iya. Berarti harus apalagi nih Bu Dila kira-kira? Nanti mudah-mudahan saya bisa mengkonsep materinya akan ditampilkan secara menarik dan bisa menggunakan video pembelajaran sehingga anak-anak bisa melihat bagaimana sih contoh interaksi antara komponen unsur ekosistem. Baik, berarti dari pembicaraan kita ini Bu Dila sudah mempersiapkan RPP-nya ya, LKPD-nya juga udah siap itu. Kemudian nanti mudah-mudahan selama prosesnya kegiatan inti, kegiatan akhirnya semuanya berjalan lancar ya Ibu Dila ya. Semoga kendalanya juga bisa dapat diatasi. Ibu Dila juga sudah mempersiapkan bakal jawabannya atau bakal tindakan yang harus dilakukan. Iya. Jadi gimana nih sekarang Bu Dila? Udah merasa siap untuk besok ya? Insya Allah siap nih. Oke. Kemudian bagaimana nih komitmen Ibu Dila untuk supervisi ini ke depannya? Yang pasti saya akan berusaha maksimal nih mempersiapkan RPP, LKPD, kemudian semoga biar pelaksanaan pembelajarannya nanti berjalan dengan baik. Oke, baik, lancar ya nanti mudah-mudahan ya Bu Dila ya. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan itu kira-kira Ibu Dila perlu memerlukan bantuan atau dukungan dari siapa ini? Mungkin saya nanti akan minta izin sama kepala sekolah ya Mem. Kemudian nanti bisa minta bantuan juga dari rekan sejawat, guru IPA, dan mengkondisikan siswa-siswa di kelas 7 seperti itu. Baik, di semua warga sekolah ya, kita minta dukungannya. Baik Bu Dila, persiapan Ibu Dila nampaknya sudah matang. Semoga nanti berjalan dengan lancar supervisinya. Terima kasih ya. Kita sampai berjumpa besok kembali ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari salam kepada Ibu Guru. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Belajar tentang interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Kalau komponen abiotik apa berarti? Yang lain dong. Tangan. Apa deh komponen abiotik? Iya, kebalikannya. Kalau abiotik, kalau A itu kan tidak, ya. Berarti kalau abiotik tidak hidup, berarti komponen yang tidak hidup selain dari manusia, tumbuhan dan hewan, namanya komponen abiotik.
kali 5 20 kan bisa dapat ya. Yang kedua, cari komponen abiotik. Komponen abiotiknya apa aja di lingkungan sekolah kita? Paham? Nah, kemudian yang ketiga, kalian perhatikan interaksinya. Misal, ada tidak pohon yang nempel di komponen abiotik? Ada nggak pohon yang nempel di pagar atau serangga yang hinggap di pohon misalnya? Itu namanya interaksinya. Paham? Atau ada tidak serangga yang sedang membuat sarang di tanah misalnya? Kalian amati ya. Itu yang pengamatan yang pertama. Pengamatan selanjutnya, kalian amati proses hubungan makan dimakannya. Ada nggak? Misalnya si burung sedang makan ulat misalnya gitu. Kalian amati interaksinya. Interaksinya paham ya? Nanti kita akan keluar untuk mencari komponen-komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah kita. Paham ya? Lihat di tanah ada apa misalnya ya. Kalian perhatikan interaksinya ya. Nah, rumput berarti dia komponen biotik ya. Kalau misalnya antara komponen biotik sama yang abiotik apa interaksinya? Biotik ini misalnya tumbuhan. Nah, boleh silakan. Ini misalnya tanamannya daunnya bergoyang ditiup angin, berarti daun itu kan biotik, angin kan abiotik. Itu interaksinya. Ini tadi anak-anak sudah mengamati komponen biotik dan komponen abiotik. Baik, sekarang Ibu Dila minta perwakilan dari kelompoknya. Siapa yang mau maju ke depan menampilkan hasil komponen biotik yang sudah didapatkan tadi? Siapa yang mau maju ke depan? Oke, Dea silakan Dea. Presentasikan komponen abiotik yang sudah Desi temukan, kelompok Desi ya. Suhu, air, udara, cahaya matahari, dan iklim. Oke, ada 6 komponen abiotik. Baiklah, terima kasih Desi sudah mewakili dari kelompok 2. Tepuk tangan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah paham? Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita baca di rumah tentang gaul biokimia di halaman 54. Ya? Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Pandai Bu Guru. Bu Dila, terima kasih ya udah datang lagi kemari. Bu Dila, saya sudah melihat pembelajaran dilakukan oleh Ibu Dila di dalam kelas. Saya lakukan supervisi. Gimana nih perasaannya? Seperti biasa yang kalau misalnya kita di supervisi karena kita biasa mengajar tidak dilihat oleh teman sejawat, pastinya ada rasa grogi ya. Tapi beriringnya dengan waktu bisa beradaptasi dengan kondisi yang sedang dilaksanakan. Sudah lega. Lega ya. Alhamdulillah. Ibu Dila, saya ingin bincang-bincang dikit lagi, kita merefleksi tentang supervisi yang sudah kita lakukan. Boleh ya Bu Dila ya? Boleh. Ibu Dila, kira-kira pembelajaran yang Ibu Dila lakukan waktu di kelas itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat? Iya, sudah sesuai. Ya, jadi apakah itu memang sudah sesuai dengan pembelajaran yang Ibu Dila harapkan? Pastinya masih ada kekurangan, tapi sejauh ini tidak melenceng jauh. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran yang saya rancang.
Syukurlah berarti ya Bu Dila ya. Kemudian suatu Ibu Dila melakukan proses pembelajaran itu bagaimana Bu Dila? Apakah masih mengalami kendala-kendala? Pastinya ada kendalanya ya Mem, karena saya melakukan observasi ke lapangan. Pastinya untuk anak-anak seusia seperti itu kan masih aktif-aktifnya ya, kelas 7. Oh itu ya. Ya, jadi sangat sulit untuk mengontrol siswa, kita sendiri yang mengontrol ketika mereka di lapangan. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berusaha maksimal bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kendalanya sedikit sekali tentang bagaimana mengontrol anak Iya. saja. Ada yang lain Bu Dila? Kendala lain mungkin? Kendala lain mungkin ini karena keterbatasan lingkungan ya Mem, karena pengamatan yang hanya di sekitar lingkungan sekolah. Jadi sehingga anak-anak dapat menentukan komponen biotik dan abiotiknya juga ya sesuai dengan yang ada di lingkungan sekolah seperti itu. Baik, jadi pembelajaran ini sudah Ibu Dila persiapkan dengan matang, dengan metode yang begitu bagus, masih juga menemui kendala ya. Iya Mem. Kira-kira dari kendala-kendala kecil itu Ibu Dila punya tips atau metode untuk mengatasinya? Mungkin untuk yang di lapangan nanti ke depan kita bisa memberikan tanggung jawab kepada ketua kelompok masing-masing itu untuk mengkondisikan anggotanya, kemudian bertanggung jawab untuk menegur, kemudian mengajak teman-temannya untuk aktif terlibat, karena anak-anak kita kan tidak semuanya aktif ya Mem. Ada yang pasif, ada yang apatis, tidak mau tahu gitu apa yang dikerjakan temannya. Nah itu salah satu fungsi kita sebagai guru untuk membuat anak-anak itu menjadi berkoordinasi, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagaimana kalau yang tadi ya Bu Dila menghadapi kendala yang kesulitan untuk observasi lingkungan secara langsung itu gimana kita mengatasinya itu? Untuk observasi lingkungan karena ini lebih belajarnya itu lebih dapat anak tuh kalau kontekstual. Kalau kita di kelas untuk mengenal lingkungan biotik abiotik itu terlalu sempit, jadi memang benar-benar anak tuh mesti dibawa ke lingkungan. Nah kalau lebih baiknya lagi misalnya kalau kita ada ekosistem pantai, misalnya kita ajak ke pantai, kemudian kita bisa ajak anak ke ekosistem sawah seperti itu. Luar biasa rencananya ya. Saya berharap nanti pembelajaran berikutnya bisa melakukan ke tempat langsungnya atau lebih kontekstual ya Bu Dila ya. Luar biasa ide yang Ibu Dila sampaikan. Ibu Dila, setelah pembelajaran yang dilaksanakan mungkin Ibu Dila memiliki komitmen yang diharapkan untuk ke depan. Kira-kira apa tuh Bu Dila komitmen Ibu Dila dalam pembelajaran ini? Komitmennya pastinya akan berupaya untuk menciptakan pembelajaran semenarik mungkin sehingga anak-anak jadi merasa mencintai pelajaran sains. Kemudian karena kalau anak-anak sudah merasa senang dengan pelajaran tertentu pastinya akan timbul semangat untuk belajar di pelajaran kita. Bagus nih, subhanallah, luar biasa solusinya ya dan komitmen yang Ibu Dila berikan. Saya rasa mungkin itu saja umpan balik yang kita peroleh untuk supervisi kali ini ya Ibu Dila. Jadi saya simpulkan bahwa kendala-kendala kecil yang Ibu Dila temukan itu sudah Ibu Dila temukan solusinya atau cara untuk mengatasi kendala-kendalanya dengan berkoordinasi kepada siswa, kemudian pembelajarannya lebih kontekstual, anak-anak dibawa langsung kepada tempatnya, misalnya pantai, atau kalau kita punya kebun binatang, kemudian rumah kaca yang bisa dijadikan percontohan, mungkin itu lebih menarik ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Dila. Sama-sama, Selamat bertugas. Terima kasih. Supervisinya sudah berjalan dengan lancar dan sangat menarik. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.